Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mabrika Zahra MZ. Saya berasal dari kelas 19A, akan menjelaskan tentang sejarah Partai Komunis Indonesia. Lahirnya PKI dibentuk pada tanggal 23 Mei 1914. Didirikan oleh Hendrikus Josephus Franciscus Maria Snevliet dengan nama yang pertama Indische Sozialdemokratische Vereniging atau disingkat ISDV. Henk Snevliet dan kaum sosialis Hindia Belanda lainnya membentuk Serikat Tenaga Kerja di pelabuhan pada tahun 1914 dengan nama ISDV. ISDV pada dasarnya dibentuk oleh 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP dan Partai Sosialis Belanda yang kemudian menjadi SDP Komunis, yang berada dalam kepemimpinan Hindia Belanda. Para anggota Belanda dari ISDV memperkenalkan ide-ide Marxis untuk mengedukasi orang-orang Indonesia mencari cara untuk menentang kekuasaan kolonial. Pada Oktober 1915, ISDV mulai aktif dalam penerbitan surat kabar berbahasa Belanda. Pada 1924, nama partai ini sekali lagi diubah, kali ini adalah menjadi Partai Komunis Indonesia, yaitu PKI, yang mana ISDV mengubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia. Sejak berdiri tahun 1914 hingga dibubarkan pada tahun 1965, sejarah PKI mengalami 3 tujuan fase, yaitu yang pertama, fase penjajahan Belanda, yang kedua fase penjajahan Jepang, dan yang ketiga fase kemerdekaan. Dari setiap fase tentu tujuan Partai Komunis Indonesia berbeda-beda. Pada saat zaman penjajahan Belanda, Partai Komunis Indonesia memiliki tujuan untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Partai Komunis Indonesia juga memiliki tujuan untuk membentuk persatuan buruh atau serikat buruh, sistem kapitalisme, serta kelas sosial yang bertumpu pada kesetaraan juga akan dihapuskan pada zaman penjajahan Belanda. Lalu, pada masa penjajahan Jepang, Partai Komunis Indonesia dimatikan dan dibungkam. Meskipun dimatikan, akan tetapi kader-kader Partai Komunis Indonesia masih solid, sehingga tujuan mereka sejak zaman Belanda masih diperjuangkan. Dengan sekuat tenaga, PKI berusaha untuk bebas dari penjajahan Jepang dengan cara membelakangi Jepang. Maka tidaklah mengherankan jika tokoh-tokoh PKI seperti Tan Malaka membenci Soekarno yang mendekati Jepang. Sebab dalam pandangan orang-orang PKI, Jepang harus dilawan bukan malah dipuja, apalagi memohon kepada Jepang untuk memperoleh kemerdekaan. Selepas Jepang dikalahkan sekutu kader-kader PKI, Belanda, oleh karena itu, dalam masa perang kemerdekaan, mereka membentuk milisi-milisi bersenjata untuk bertarung dengan sekutu yang dibonceng Belanda itu. Jika tujuan utama PKI zaman penjajahan dititik beratkan pada pencapaian kemerdekaan, maka dalam zaman kemerdekaan tujuan utama PKI adalah menjadikan ideologi komunis sebagai dasar negara. Tujuan Partai Komunis Indonesia pada zaman kemerdekaan lebih menitik beratkan pada tujuan menegakkan ideologi komunis sebagai dasar negara. Akan tetapi, rencana ini terhalang karena negara sudah membentuk ideologi Pancasila melalui sidang BPUPKI. Satu-satunya cara agar PKI bisa mengubah ideologi adalah dengan cara terjun ke dunia politik. Bahkan, Partai Komunis Indonesia menjadi 4 partai terbesar pada tahun 1955. Tetapi PKI salah langkah akibat tujuan Partai Komunis Indonesia yang utama ini tercium sampai ke permukaan, sehingga muncul isu bahwa PKI dan Uni Soviet berbahaya untuk Indonesia. Sehingga pada
pada tahun 1965 Partai Komunis Indonesia dibubarkan. PKI dibubarkan pada tahun 1965 karena tujuan utamanya untuk merubah ideologi negara tercium ke permukaan. Maka untuk kemudian PKI di bumi hanguskan oleh lawan politiknya yang menganggap PKI dengan Uni Soviet berbahaya untuk Indonesia. Tujuan PKI dalam masa kemerdekaan jelas bukan mau merubah ideologi negara, akan tetapi membangun negara dengan ideologi yang telah disepakati bersama, sembari memasukkan nilai-nilai komunisme dalam bernegara, baik dalam hal ekonomi, politik, sosial, keamanan, dan pertahanan. Selain tujuan Partai Komunis Indonesia, adapun tokoh Partai Komunis Indonesia yang berpengaruh terhadap keberlangsungan PKI, mulai dari awal berdiri hingga dibubarkan. Berikut ini adalah tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia yang berpengaruh. Yang pertama, ada D.N. Aidit. D.N. Aidit yang bernama lengkap Dipa Nusantara Aidit merupakan Ketua Umum Komite Sentral PKI. Tokoh Partai Komunis Indonesia ini berhasil membawa PKI menjadi partai komunis terbesar di dunia. Beliau lahir di Belitung dan masuk ke Jakarta tahun 1940. Partai Komunis Indonesia menjadi tempat beliau belajar teori politik Marxis. Aidit menjadi pengembang berbagai program dari PKI, di antaranya adalah Pemuda Rakyat, Gerwani, Lekra, dan lain-lain. Usaha Aidit berakhir pada tahun 1965 ketika terjadinya peristiwa G30 SPKI. Beliau langsung melarikan diri ke Yogyakarta, kemudian berkeliling ke Semarang hingga Solo. Lalu D.N. Aidit ditangkap aparat di tempat persembunyiannya di Solo, tepatnya di Rumah Kasim alias Harjo Martono. Aidit ditangkap di Rumah Kasim alias Harjo Martono di KP Sambeng, Solo. Aidit bersembunyi dalam sebuah ruangan yang ditutup lemari. Kepada Komandan Brigif keempat, Kolonel Jasir Hadibroto, Aidit minta dipertemukan kepada Soekarno. Aidit mengaku sudah membuat pengakuan tertulis soal G30S. Dokumen itu rencananya akan diberikan pada Soekarno. Tapi keinginan Aidit tak pernah terpenuhi. Keesokan harinya, Jasir dan pasukannya membawa Aidit ke sebuah sumur tua di belakang markas TNI di Boyolali. Aidit berpidato berapi-rapi sebelum ditembak. Berondongan Angkatan 47 mengakhiri hidup Ketua Komite Sentral PKI itu. Kuburan pasti Aidit tak diketahui hingga kini. Riwayat D.N. Aidit adalah pemuda asal Belitung yang masuk ke Jakarta pada 1940. Lalu, tokoh yang kedua ada Musso, atau Munawar Musso, merupakan tokoh Partai Komunis Indonesia yang memproklamirkan pemerintahan Republik Soviet Indonesia tahun 1948. Tepatnya pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, beliau memiliki tujuan untuk mengganti dasar negara Indonesia yang semula Pancasila menjadi komunis. Di Kediri, Jawa Timur merupakan tempat kelahiran Musso. Beliau juga pernah satu kos dengan Semaun, Alimin, Kartosuwiryo, bahkan hingga Soekarno. Musso sempat menjadi pengurus Sarekat Islam pimpinan HOS, Djokro-Minoto, serta aktif di ISDV. Yang ketiga ada Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin tentunya sudah dikenal masyarakat Indonesia karena posisinya di pemerintahan. Bahkan Amir Syarifuddin juga menjadi negosiator pada perjanjian Renville yang kemudian tidak menguntungkan Republik Indonesia. Sehingga Amir Syarifuddin dikecam berbagai kalangan yang membuat kabinet Amir Syarifuddin jatuh. Dalam pengembalian kedudukannya, Amir Syarifuddin tentunya membuat Front Demokrasi Rakyat yang mengumpulkan kaum tani dan buruh. Bersama VDR, Amir Syarifuddin berhasil menghasut buruh yang akhirnya pada 5 Juli 1959 terjadi permogokan di pabrik kalung Delanggo. Amir Syarifuddin
juga menjadi tokoh yang juga memproklamirkan Republik Soviet Indonesia bersama musuh. Amir Syarifuddin ditangkap TNI di hutan kawasan Purwodadi. Amir dieksekusi mati bersama para pemberontak Madiun yang tertangkap. Sebelum meninggal, Amir menyanyikan lagu internasional yang merupakan lagu komunis. Tapi peluru seorang polisi militer mengakhiri hidupnya sebelum ia menyelesaikan nyanyiannya. Lalu yang keempat ada Joto. Joto bernama lengkap Lukman Joto. Lukman Joto merupakan wakil ketua kedua sisi PKI. Beliau juga menjadi orang yang ketiga pada saat PKI sedang di masa jayanya. Tokoh Partai Komunis Indonesia ini juga menjadi Menteri Kabinet Dwi Kora yang mewakili PKI. Bahkan beliau dipercaya oleh Insinyur Soekarno untuk menulis pidato kenegaraan yang akan dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Sekitar tanggal 16 Desember 1965, Joto pulang dari sidang kabinet di Istana Negara. Tidak lama kemudian mobilnya dicegat di sekitaran Menteng, lalu Joto dipukul serta dibawa pergi tentara dan langsung ditembak mati. Sama seperti dengan kedua sahabatnya, Aidit dan Lukman, kuburan Joto pun tidak diketahui. Yang kelima ada MH Lukman atau disebut Muhammad Hatta Lukman, juga menjadi tokoh Partai Komunis Indonesia yang juga bersama dengan Aidit dan Joto. Bahkan ketiganya dikenal sebagai tiga pemimpin PKI atau triumvirat. Beliau mengikuti ayahnya yang dibuang ke Papua dan biasa hidup di tengah pergerakan. Selepas pemberontakan Madiun tahun 1948, kepemimpinan PKI diambil oleh tiga orang ini. Nasib MH Lukman juga sama seperti Aidit dan Joto, diculik dan ditembak mati tentara. Mayat serta kuburan ketiga tokoh Partai Komunis Indonesia ini juga tidak diketahui keberadaannya. Gerakan 30 SPKI. Peristiwa Gerakan 30 SPKI ini terjadi malam hari tepat saat pergantian dari tanggal 30 September menjadi 1 Oktober 1965 saat tengah malam. Peristiwa ini melibatkan anggota PKI dan pasukan Cakrabirawa. Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi komunis. Gerakan ini diprakarsai oleh Dipa Nusantara, Aidit, yang merupakan ketua dari PKI saat itu. DN Aidit saat itu melancarkan hasutan-hasutan kepada rakyat Indonesia untuk mendukung PKI menjadi Indonesia sebagai negara yang lebih maju. DN Aidit dinyatakan sebagai dalang dari G30 SPKI oleh pemerintah Republik Indonesia pada masa Presiden Soeharto. Gerakan ini bergerak atas perintah Letnan Kolonel Untung Samsuri, yang saat itu adalah Komandan Batalion 1 Cakrabirawa. Gerakan ini meluncur di Jakarta dan Yogyakarta, di mana gerakan ini mengincar para Dewan Jenderal Medan Perwira Tinggi. Gerakan di Jakarta sebenarnya bermaksud untuk menculik para jenderal dan membawanya ke lubang buaya. Namun beberapa prajurit Cakrabirawa ada yang memutuskan untuk membunuh beberapa jenderal di tempat dia culik, yaitu diantaranya Ahmad Yani dan Karel Satsuit Tubun. Dan sisanya meninggal secara perlahan karena luka mereka di lubang buaya. Atas kejadian ini, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk dengan segera membubarkan PKI. Dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal dari anggota staf tentara oleh kelompok pasukan yang bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta daerah selatan. 3 dari 7 jenderal tersebut dibunuh di rumah mereka masing-masing, yaitu antara lain adalah Ahmad Yani, MT Haryono di Panjaitan. Sementara itu, ketiga target lainnya yaitu Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup.
Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama berhasil kabur setelah melompati dinding batas Kedubes Irak. Tujuh nama jenderal yang terbunuh pada peristiwa G30 SPKI. Yang pertama, Jenderal Ahmad Yani. Yang kedua, Maijen Donald Ishak Panjaitan. Yang ketiga, Brigjen Katamso Darmokusumo. Yang keempat, Letjen Mas Tirto Darmo Haryono. Yang kelima, Letjen Suprapto. Yang keenam, Kapten Pierre Tandean. Yang ketujuh, KS Tubun. Ketujuh jasad jenderal itu ditemukan di lubang buaya pada tanggal 3 Oktober dan kemudian dikuburkan secara layak pada tanggal 5 Oktober. Atas kejadian ini, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk dengan segera membubarkan PKI. Dan dengan sangat terpaksa, Soekarno akhirnya membubarkan PKI yang merupakan kekuatan terbesar yang mendukung gerakan Ganyang Malaysia milik Soekarno. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Perintah ini pun dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret 1966 yang sesuai dengan pernyataan Soekarno berisi mengenai pengamanan diri pribadi Presiden, pengamanan jalannya pemerintah, pengamanan ajaran Presiden, dan pengamanan pribawa Presiden. Dibubarkannya PKI. Pemerintah melalui keputusan Presiden tanggal 12 Maret 1966 membubarkan dan melarang Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada tanggal 12 Maret 1966 dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno, Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1/3/1966 perihal pembubaran Partai Komunis Indonesia. Isinya membubarkan Partai Komunis Indonesia termasuk bagian-bagian organisasi dari tingkat pusat sampai ke daerah, beserta semua organisasi yang seasas, berlindung, dan bernaung di bawahnya. Kedua, Soeharto menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Keputusan tersebut kemudian diperkuat dengan ketetapan MPRS nomor 25/1966. Langkah ini kemudian merupakan kebijakan pertama Soeharto setelah menerima Surat Perintah 11 Maret sebagai upaya mengembalikan stabilitas negara. Upaya pembubaran PKI ini bisa dilihat dari sisi politis dan bukan dari sisi ideologi. Sekian penjelasan saya tentang Partai Komunis Indonesia. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.